Kita langsung ke Mas Nyarwi, tapi kalau melihat peta koalisinya akan seperti apa? Kalau RK nantinya ke Jakarta, nampaknya lapangan datar untuk tokoh lain di Jawa Barat begitu ya. Dan kalau melihat, kalau RK-nya ke Jakarta potensinya seperti apa? Pertama begini, ini baru pertama kali ya, Ratih, Rivi, Pilkada Jakarta tersandra oleh Pilkada Jawa Barat. Sebaliknya, Pilkada Jawa Barat tersandra oleh Pilkada Jakarta gitu ya. Cakep tuh. Ini baru pertama kali ini kan gitu. Agak membingungkan juga ya. Gitu. Kenapa? Karena siapa yang maju dalam Pilkada Jakarta DKJ itu juga akan ngaruh kan ke proses dan lapangan yang terjadi di Pilkada Jawa Barat gitu ya. Nah, khusus untuk Jakarta saya kira kalau dari beberapa data survei yang kita lihat kan memang Ridwan Kamil berpotensi kan gitu. Cuma memang belum sepenuhnya leading kan gitu. Makanya saya lihat salah satu survei sih urutan 3 dia. Ya, seperti itu contohnya. Makanya seperti ini Golkar itu penugasannya ke Ridwan Kamil kan ada dua ke Jawa Barat sekaligus ke Jakarta. Tapi ini sekaligus juga menjadi potensi tadi, Rivi. Karena dua penugasan ini kan gitu. Yang di Jawa Barat ini kira-kira gimana kan gitu. Apakah nanti Ridwan Kamil gitu ya berpasangan dengan pasukannya misalnya Kim ya, koalisi Indonesia Maju. Nah, kalau itu misalnya dengan Dedi ya selesai Pilkada Jawa Barat. Kira-kira gitu. Selesai itu deh ya? Iya dong kan gitu. Kali di beberapa data survei terakhir kan tadi Bang Ridwan aja mengatakan 70. Nah, itu nomor 1 dan nomor 2 ya di survei saya sendiri misalnya melihat beberapa yang lain misalnya itu ada sampai 50 sekian ya untuk Dedi misalnya top main kemarin SMRC merilis top main Ridwan Kamil aja 25 misalnya gitu, Ridwan 16 lebih sekitar itu. Jadi kalau ini berkoalisi, koalisi Indonesia Maju, maka Pilkada Jawa Barat itu sungguhnya selesai untuk dalam konteks data survei ya, yang terakhir seperti itu. Tetapi kalau misalnya gitu ya Ridwan Kamil pindah geser ke ditugaskan Jakarta, maka Pilkada Jawa Barat menjadi lapangan yang terbuka, relatif terbuka kan gitu. Paling enggak misalnya ada calon dari Gerindra ya, Deddy Mulyadi yang termasuk Ilham Habibie jangan lupa. Ilham Habibie misalnya juga dicalonkan Nasdem, belum lagi beberapa tokoh-tokoh yang lain yang baliho-balionya juga ada beredar di wilayah Jawa Barat seperti itu, yang diramaikan netizen Bu Susi misalnya seperti itu. Jadi saya kira gitu ya, nasib Pilkada Jakarta maupun Jawa Barat ini salah satunya dari Ridwan Kamil efek nih, kan gitu. Karena ini akan sesuai dengan tema dialog kita ya. Ini akan kira-kira akan mempengaruhi konstelasi DKI Jakarta sendiri itu satu. Yang kedua siapa yang punya peluang kan gitu. Kalau Ridwan Kamil masuk, dia suaranya kan luar biasa sampai hari ini sehingga nama-nama lain Ridwan Kamil efek untuk Jawa Barat itu menenggelamkan tokoh yang lain. Karena apa? Elektabilitasnya di banyak data survei sudah di atas 50 sekian, 53, 54, bahkan ada yang lebih kan gitu. Nah, sementara untuk Jakarta, Anies saja nggak lebih dari itu kan gitu, dari beberapa data survei sehingga potensi katakanlah Jakarta ya misalnya dimasuki Ridwan Kamil juga terbuka. Tetapi balik lagi, seperti apa kontestasi Pilkada Jawa Barat itu dua hal ya, Rifki, Ratih. Yang pertama, apakah Ridwan Kamil akan masuk apa tidak? Itu satu. Yang kedua gitu ya, seandainya masuk gitu, apakah Ridwan Kamil ini akan berkoalisi dalam gerbongnya Kim ke koalisi Indonesia Maju, di sana ada Deddy Mulyadi, atau sebaliknya? Ya, Gerindra sendiri mengusung nih Deddy Mulyadi kan gitu. Jadi di jalan masing-masing begitu. Ya, seperti itu, dan itu juga seru tentunya kan gitu. Dari data survei lah yang kita lihat ya. Jadi saya kira juga Ridwan Kamil untuk Jakarta ini Pilkada Jawa Barat itu juga jadi ujian nih. Apakah koalisi Indonesia Maju itu akan solid apa tidak? Kira-kira dari Mas Nyarwi berat kemana? Pertimbangannya apa kira-kira? Ya, itu bisa ditanyakan ke dia. Kalau ditanyakan mereka kayaknya jawabannya agak formal begitu. Bang Habib, kira-kira apa sih pertimbangannya Bang? Ini memungkinkan nggak nanti di Pilkada Jawa Barat jalan masing-masing nih, Golkar sendiri berpasangan dengan yang lain atau Gerindra sendiri juga nantinya? Ya, makanya saya bilang ya masing-masing kami terutama Partai Gerindra nggak bisa memutuskan sendiri. Mau di Jawa Barat kah, mau di Jakarta kah, nggak bisa putuskan sendiri. Karena itu kita tunggu perkembangannya seperti apa. Ya, misalnya tadi dibilang Pak Ridwan Kamil bisa menang di Jawa Barat. Bagi kami ya Pak Prabowo ya, dalam konteks Pak Prabowo, ya alhamdulillah Pak Ridwan Kamil kan tim ses beliau, ya kan. Partai Golkar kan pendukung beliau, satu provinsi aman, gitu kan. Atau ada calon lain menang di Jakarta nggak ada masalah, tapi itu semua mesti melalui proses, ya kan. Karena ternyata kan Partai Golkar juga kan nggak bisa ajukan sendiri baik di Jawa Barat maupun Jawa Tengah, ya kan? Jawa Tengah, Jakarta, ya kan ya.
Sehingga menurut saya ya, percaya saja pada pimpinan-pimpinan kita lah, kami ini. Ya pasti akan memutuskan yang terbaik ya. Kira-kira pertimbangannya apa Bang kalau ngomongin sosok kan Ridwan Kamil popularitasnya, elektabilitasnya ini kan juga cukup tinggi, sangat tinggi bahkan. Iya betul, makanya kan semua itu akan dinilai. Yang ini tinggi di mana, yang ini tinggi di mana, ya kan kalau terjadi pergeseran maka petanya akan seperti apa. Karena kalau kita mengikuti sejarahnya Pak Prabowo di dalam berpolitik, beliau itu politisi yang sangat tidak egois, nggak pernah mengedepankan Gerindra sentris, ya, nggak pernah mengedepankan kelompoknya sendiri sentris. Itu yang menurut saya penting, ya, dan teman-teman saya yakin percaya semua. Di Koalisi Indonesia Maju percaya semua. Ketika nanti diputuskan, itu yang terbaik untuk semua. Gitu. Biasanya sih kalau Dewan Pakar ya sebuah partai itu seperti sudah punya backup plan-nya gitu kan ibaratnya. Kalau seandainya memang Ridwan Kamil ke Jakarta, siapa calon kuat pengganti di Jawa Barat kalau begitu? Kita melihat gini, kami di Dewan Pakar diskusi ya, jadi bukan keputusan partai masih, karena nyinggung-nyinggung Dewan Pakar. Dewan Pakar itu kan bagian, mestinya profesor kan, saya ini kan pelaku politik. Nah itu kita melihat memang sejarah di Jakarta ini, biasanya orang ujuk-ujuk juga yang langsung muncul. Iya. Nah saya baru dapat jam 11 malam tadi hasil survei, cuma nggak tahu Prof sudah keluar nggak itu hasil surveinya itu. Ternyata nomor 1 memang tetap Anies Baswedan, ya, tapi kurang lebih 27, Terus yang kedua yang mengejutkan buat saya mantan Pangdam Jaya, Dudung Abdurrahman, Jenderal. Nah itu juga kalau bicara Golkar, keluarga besar Golkar itu kan dari ABRI, dari birokrasi dan dari Golkar sendiri kan. Nah terus baru ketiga itu Ahok dan keempat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil cuma 10, Ini hasil survei yang belum belum diekspos. Tapi saya sudah dikirim oleh lembaga survei itu. Tapi kami karena itu bukan yang ditunjuk oleh DPP, kami tidak berani menunjukkan nama surveinya. Tapi saya melihat, ini kok ada sesuatu yang baru muncul, dan saya melihat bahwa figur Panglima Kodam Jaya ini juga sangat terkenal kan pada saat dia memimpin. Nah, jadi itu menjadi pemikiran kita, karena bagaimanapun Golkar ini kita ke depan melihat bahwa bagaimana keluarga besar Golkar yang dari unsur ABRI, birokrasi dan golongan ini bisa menyatu kembali. Jadi kalau mau bicara ABG, A-nya itu adalah Pak Dudung, B-nya itu adalah pejabat yang sekarang siapa Pak? Pak Heru. Golongannya ya Ridwan Kamil kan. Jadi kita punya 3 mestinya itu, meskipun tugas dari Partai Golkar itu 3 juga memang di Jakarta. 1 Pak Ridwan Kamil, kedua adalah Pak Zaki, Bupati Tangerang, Ketua DPD, terus yang ketiga Erwin Aksa yang terpilih dari Jakarta Utara. Itu resminya, yang resmi. Tapi ini kan muncul ini, dan kita harus lihat loh, di Jakarta itu adalah tidak bisa dia ini, Prof, tidak bisa disangka-sangka. Biar tidak ada sandera yang cukup lama begitu ya, kalau kata Mas Helmi tersandera nih Pilkada Jakarta. Jadi pada waktu Pak Anies 5 tahun yang lalu terpilih, itu di putaran pertama kalah sama Ahok. Baru putaran kedua karena AHY gabung, baru dia menang. Nah, jadi ini memang kita tidak asal-asalan. Tidak asal-asalan. Kami pernah punya pengalaman yang cukup cukup menyakitkan lah. Nah itu, siapa waktu itu di Jawa Barat, di Jakarta, itu kader kita yang namanya Gubernur siapa? Foke. Hampir semua partai. Ke dia. Iya. Betul. Yang menang siapa? Ternyata kalah. Gerindra yang menang. Jokowi Ahok. Dia bawa dari Solo, Pak Jokowi ini oleh Gerindra. Itu Gerindra efek. Gerindra. 2012 menang, 2017 menang. Dan sebentar, Ahok itu siapa? Ahok itu anggota DPR RI fraksi Partai Golkar. Dari Partai. Jadi kalau di Jakarta ada nama-nama baru yang muncul yang memungkinkan juga masih bisa menang. Sedangkan kalau di Jawa Barat beda lagi begitu ya. Ya, lebih baik ya popularitasnya sudah tinggi gitu ya. Memang ya itu nanti pilihan semuanya. Saya yakin bahwa pimpinan seperti tadi itu, pimpinan-pimpinan kita itu akan bijak dan melihat semua
apa namanya Aspek ya. aspek-aspek yang mana muncul dengan tidak diduga-duga. Nah, itu. Baik Bang Ridwan, Mas Nyarwi ini terakhir nih ke Anda nih. Kira-kira yang memutuskan itu untuk Jakarta dan Jawa Barat ini, apakah ketua umum partai atau ada sosok lebih besar lagi di luar ketua umum partai? Ya, kalau resmi kan jelas ketua umum partai Ya, yang punya betul. basis legal kan gitu. Tetapi kan kalau dalam sistem presidensial tadi kan contohnya Golkar punya tradisi kan harus menghadap Pak Presiden juga kan gitu. Makanya seringkali kan Pak Presiden tuh kesannya menjadi ketua dari para ketua-ketua umum partai kan gitu. Artinya tapi itu balik lagi pertimbangan saya kira ya. Tapi tetap saja gitu ya. Posisi partai itu yang punya basis legalitas mencalonkan. Nah, pertimbangannya apa? Tentu data survei salah satunya. Yang kedua apa? Mungkin juga basis koalisi, seberapa itu solid dan seberapa itu kuat. Nah, yang ketiga juga salah satunya adalah tingkat pertumbuhan elektabilitas tadi. Karena tadi khusus Jakarta misalnya, ada nama baru biasanya itu potensial diterima, ya, dipertimbangkan paling enggak. Yang kedua tingkat elektabilitas tokoh ini kan harus dilihat juga kan gitu. Walaupun baru kalau melejit ya bisa aja kan gitu. Tapi lama stagnan, nggak bergerak kayak dulu Ahok misalnya kalah gitu di putaran 2. Nah, itu contohnya juga saya kira tokoh-tokoh dari pimpinan partai akan menimbang risiko-risiko itu. Nah, tapi balik lagi, moga-moga ini ya pilkada Jakarta nggak tersandar Jawa Barat nggak tersandar Jakarta, gitu aja Rifki. Kita nantikan ya seperti apa ya. Terima kasih banyak Mas Nyarwi, Bang Ridwan, Bang Habib sudah Bang di Habib, pagi terima hari kasih, Bang Ridwan. ini. Sehat selalu, assalamualaikum. Oke, pemirsa, di segmen berikutnya rekan kami ada Syira Syafira ya, yang akan menghadirkan dan berdiskusi dengan Kemendikbudristek perihal, wah ini kan kalau bicara soal PPDB masuk sekolah, kabarnya kan banyak ditemukan ada sejumlah masalah ya. Nah, solusinya seperti apa? Nah, kita simak dialog Syira Syafira dengan Kemendikbudristek usai jeda pada waktu berikut.